Di sebuah kerajaan, raja sedang mengadakan pertunjukan untuk menghibur ratunya yang sedang sedih. Tiba-tiba saja, di saat pertunjukan baru saja dimulai, ratu pun terlihat sangat marah. Ia pun langsung menatap sang raja yang sedang tertawa. Lalu, ratu itu pun berdiri dari kursinya. Dengan wajah yang datar, ratu pun berjalan meninggalkan pertunjukan tersebut. Ratu itu terlihat sangat sedih sekali. Ia pun berlari sambil menangis. Sang raja pun panik dengan sikap ratunya itu. Ia mencoba untuk menghampirinya. Namun, ratu itu terus saja berlari, tanpa menghiraukan raja yang memanggilnya. Ratu yang sangat sedih, mulai menghancurkan semua barang-barang yang ada di kamar itu. Perlahan-lahan, raja pun mencoba untuk mendekati sang ratu yang sedang menangis. Raja mencoba untuk menenangkan ratu sambil memeluknya. Di saat raja menenangkan ratunya, tiba-tiba saja ada seseorang yang berjubah hitam datang. Penjaga istana pun mempersilahkan orang tersebut. Orang berjubah hitam itu pun masuk dan duduk di suatu ruangan sambil menundukkan kepalanya. Raja dan ratu itu pun menghampiri orang berjubah hitam tersebut. Orang pintar ini sedang memberitahu sang raja agar mendapatkan keturunan. Orang pintar ini menyuruh sang raja untuk mendapatkan jantung dari seekor monster yang berada di dasar laut. Setelah jantung itu berhasil didapat, orang pintar ini menyarankan agar jantung itu dimasak oleh seorang yang perawan. Setelah semua prosedur itu dilakukan, orang pintar ini menjamin ratunya akan segera hamil. Ratu dan raja ini pun percaya dengan kata-kata orang pintar itu dan akan segera melakukannya. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya raja pun bersiap untuk mempertarungkan nyawanya demi mendapatkan jantung dari monster itu. Dengan pakaian yang anti kering, semangat yang tinggi, raja pun langsung masuk ke dalam laut. Perlahan-lahan, raja pun sampai di dasar laut dan terlihat monster laut yang sedang tidur. Lihatlah ukuran dan wajah monster laut itu, sangatlah besar guys. Monster laut ini memiliki taring-taring yang sangat tajam. Raja pun menancapkan tombaknya tepat di kepala monster itu. Monster laut pun auto menjerit dan menggelupur, sehingga raja itu pun terpental. Monster hewan ini tergeletak tak berdaya. Ia pun langsung disembelih untuk diambil jantung hatinya. Prajurit-prajurit sang raja pun mencari di mana keberadaan jantung monster hewan itu. Akhirnya, prajurit itu pun berhasil menemukannya. Mereka mengambil jantung tersebut. Jantung monster itu sangatlah besar. Terlihat jantung itu masih berdetak-detak. Jantung monster pun diberikan kepada raja yang terluka sangat parah. Raja pun sangatlah senang. Akibat luka raja yang amat dalam, nyawanya pun melayang. Akhirnya raja itu pun meninggoy. Ratu pun datang menghampiri rajanya itu. Ratu ini bukannya sedih melihat raja yang meninggal akibat monster itu. Ratu hanya memikirkan jantung monster itu. Dan ratu pun secepat mungkin melihat jantung itu dan membungkusnya. Ia meninggalkan raja begitu saja dan membawa jantung monster itu pergi. Ratu ini sangatlah egois. Pengorbanan sang raja demi dirinya pun tak dihargai. Setelah ratu itu berhasil mendapatkan jantung monster itu, ratu yang tak punya hati nurani ini langsung memerintahkan seorang gadis untuk memasak jantung monster itu. Sebelum memasak jantung monster itu, perawan ini mencicipinya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia memasukkan jantung monster itu ke dalam kuali antiknya. Tiba-tiba saja, saat jantung monster dimasukkan, perawan ini pun melonggarkan bajunya guys. Perutnya tiba-tiba saja membesar. Apakah dia hamil setelah mencicipi jantung monster itu? Jantung monster pun siap dihidangkan. Lihatlah ratu yang ambisius untuk mendapatkan keturunan. Ia pun melahap jantung monster dengan cepat. Lihatlah, ratu tak punya hati ini mencicipi satu persatu bagian jantung itu. Di saat kunyahan terakhir, ratu pun merasakan ada yang aneh di perutnya. Benar saja, ratu itu pun langsung lahiran guys. Mantap sekali jantung monster itu ya. Di tempat lain, perawan yang memasak jantung itu pun merasakan hal yang sama. Akhirnya, lahirlah anak dari seorang perawan itu. Perawan itu pun tak menyangka mengapa semua ini bisa terjadi. Di sisi lain, ratu ini sangatlah bahagia melihat putra yang dilahirkannya. Pada malam berikutnya, bayi itu pun dibawa berkeliling istana. Ratu menggendong calon raja di pangkuannya, sementara pelayan tukang masak sedang menggendong bayinya sambil berjalan kaki. Dia menyusup kepada para pasukan-pasukan penjaga ratu. Inilah keajaiban dari jantung monster itu. Tanpa harus memiliki suami, bayi pun bisa lahir dengan memakan jantung monster. 16 tahun telah berlalu. Bayi kembar beda ibu itu sudah beranjak remaja. Mereka sangat akrab. Benar-benar kembar yang identik, bahkan orang tidak dapat membedakan di antara keduanya. Di labirin ini, ratu sedang bermain-main dengan anaknya si pangeran. Tetapi karena tak kunjung menemukan anaknya, dia pun terus berjalan mengelilingi labirin itu. Setelah mereka memastikan kondisi sudah aman, mereka pun berjalan ke arah yang berlawanan.
Sementara Ratu masih terus menyusuri labirin itu. Namun pangeran kini sudah pergi bersama teman kembarannya itu. Dia pun memanjat dari atas labirin. Ratu telah sampai di tengah-tengah labirin dan dia tidak menemukan putranya. Karena penasaran, Ratu pun naik ke atas istana. Dia ingin memantau di mana keberadaan putranya. Ternyata dugaan Ratu benar. Putranya pergi bersama anak pelayan tukang masak itu. Ternyata kedua anak laki-laki ini sedang berada di dalam air. Mereka terlihat sangat bahagia berenang-berenang bersama. Lihatlah senyum jahil di wajah mereka. Mereka merasa sangat puas karena bisa terbebas dari istana itu. Mereka bermain-main di sungai, dan kalian tahu, saat berada di dalam air, tubuh mereka menjadi tak terlihat oleh manusia biasa. Mereka pun sangat senang melihat pengawal-pengawal suruhan Ratu tidak bisa menemukan mereka saat berada di dalam air. Kini mereka terus saja bermain-main dan menertawai pelayan-pelayan itu. Pelayan-pelayan terus mencari keberadaan mereka. Nenek-nenek mental ini mendapatkan hadiah kalung dari seorang raja. Raja itu sangat terpesona dengan suara merdu milik sang nenek. Nenek itu pun menikmati kalung yang telah diberikan raja. Dengan rasa hati yang gembira, dia memakaikan kalung di lehernya yang sudah keriput. Saudara kembarnya memberikan cermin kepada kakaknya. Dia pun terus mengamati kalung milik kakaknya dari pemberian raja. Dia ingin mengambilnya, namun kakaknya terus melarangnya. Dia pun berkata kepada kakaknya, apakah tidak kita kembalikan saja kalung ini? Namun kakaknya berkata tidak, biarkan saja kita menikmati hadiah cantik ini. Kedua nenek bersaudara ini adalah seorang perawan. Kedua nenek-nenek ini masih terpesona dengan kalung pemberian raja. Sebenarnya apa yang membuat raja memberikan kalung kepada dua nenek bersaudara ini? Nanti akan kita spill rahasianya. Tetapi nenek itu memakaikan kalung itu kepada adiknya agar adiknya juga ikut merasakan bagaimana memakai benda-benda cantik. Lalu dia menyimpan kalung tersebut. Dan pada malam hari, kedua nenek bersaudara ini mendengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah sang raja yang datang ke rumah mereka. Kedua nenek ini pun merasa deg-degan, seperti jiwa muda bangkit kembali. Sang kakak bersiap-siap untuk menemui sang raja, tetapi adiknya melarangnya. Raja pun dengan rasa yang amat penasaran kembali lagi ke rumah itu. Ternyata rahasia raja mengejar-ngejar nenek-nenek ini adalah karena suara nenek yang begitu mirip dengan anak gadis yang cantik. Di kerajaan lainnya, terlihat pula sedang mengadakan pesta musik. Ini adalah putri raja. Putri ini memainkan alat musik dengan suaranya yang begitu indah. Di tengah-tengah perayaan musik, raja melihat sesuatu yang muncul di tangannya. Ternyata itu adalah seekor kutu. Dia mencoba menepuk kutu tersebut, tetapi lagi-lagi kutu itu tidak hilang. Kutu itu terus saja mengganggunya. Penampilan putri yang sedang bernyanyi kini merasa terganggu karena ayahnya tidak lagi berkonsentrasi melihat pertunjukannya, tetapi ayahnya lebih terfokus kepada seekor kutu. Dan pada malam harinya, ternyata ayah melukai tangannya untuk memberikan darah kepada kutu tersebut. Ya, benar saja, ayah kini berniat untuk memelihara kutu tersebut. Dari hari ke hari, dia mengamati pertumbuhan kutu itu. Raja ini bertekad untuk membesarkan kutu yang dia temukan. Sementara di istana, Ratu pun memarahi ibu dari salah satu bocah laki-laki yang kita lihat sebelumnya. Ratu terus saja memperingatkan ibu itu agar anaknya menjauhi pangeran, karena mereka tidak sepantasnya bergaul bersama. Wanita ini pun hanya bisa mengangguk dan merasa sedih. Ratu bahkan mengancam akan mengusir wanita itu jika anaknya kedapatan bermain lagi dengan anak pelayan itu. Sementara itu, pangeran pun tiba dan melihat wanita pelayan sedang menangis. Pangeran pun mendekati sang ratu. Dia bertanya, apa hubungannya dengan diriku dan pelayan itu? Namun ratu berkata dengan lantangnya, sudah kuperingatkan, jangan pernah bermain-main dengan anak pelayan. Ratu pun mencium tangan putranya itu dan berkata, minta maaflah kepadaku dan aku akan memaafkanmu. Pangeran pun tak menghiraukan ratu, dia pergi berlalu begitu saja. Sementara itu, di dalam kamar, ternyata ada satu rahasia yang mereka sembunyikan. Mereka baru saja bertukar tubuh. Karena bentuk tubuh yang begitu identik, ratu tidak menyadari bahwa yang tadi bersamanya adalah anak dari si pelayan, bukan pangeran sesungguhnya. Dan kini ratu kembali memanggil pangeran yang asli. Apakah penyamaran mereka akan terbongkar? Pangeran yang asli terburu-buru menyuruh temannya untuk membuka jubah pangeran. Dia pun bersiap untuk menghadapi sang ratu. Karena sudah mengintip dari atas atap, ratu pun mengetahui bahwa anaknya baru saja bertukar tubuh. Tetapi dia hanya ingin memastikan apakah anaknya akan terus berbohong kepadanya. Setelah ratu melihat putranya yang asli, dia pun berkata, hanya aku yang mencintaimu. Camkan itu seperti sebuah ancaman. Jana si putra miskin harus pergi dari istana. Dia pun memasuki ruang penyimpanan makanan. Untuk keluar dari istana, mereka memiliki pintu sendiri. Selama bertahun-tahun mereka telah merancang ruangan ini.
Dan dari pintu ini pula Jana harus keluar masuk dari istana. Namun tiba-tiba saja Ibunda Ratu mengetahui pintu tersebut dan dia masuk ke dalam ruang penyimpanan makanan itu dan memukul tubuh Jana. Jana pun langsung roboh saat itu dan kini Ibu Ratu kembali ingin memukulinya. Dengan terburu-buru Jana pun bersembunyi di balik tumpukan daging-daging itu. Ibu Ratu terus saja kalap mencarinya ke sana kemari. Ibu Ratu terus saja mencari di balik tumpukan daging-daging itu. Namun Ratu tidak juga menemukan Jana, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus mencari ke sana kemari, sementara Jana tepat berada di belakang Ibu Ratu. Untungnya api itu tidak membuatnya takut. Dia tetap bertahan di balik persembunyian daging-daging itu. Ratu masih tidak puas karena dia belum mendapatkan Jana. Rencananya Ratu akan menghabisi Jana di ruang penyimpanan ini. Tetapi karena tak kunjung menemui Jana, akhirnya Ratu pun hanya bisa terdiam saja. Sementara Jana kini sedang mencoba untuk pergi dari ruangan itu. Jana pun mencari waktu yang tepat agar dia bisa kabur dari Ibunda Ratu. Ratu yang kejam ini sudah menyiapkan anak panah yang sangat tajam. Dia berencana benar-benar akan menghabisi Jana kali ini, karena Jana ini selalu bermain dengan Elias putranya. Sementara itu, Jana menemukan waktu yang tepat untuk dia pergi dari ruangan itu. Tanpa sedikit pun suara, tubuhnya mengendap-endap berjalan keluar. Sementara Ratu masih terus mencari keberadaannya. Untunglah hari itu Jana berhasil keluar dari ruangan itu dengan selamat. Dan keesokan paginya, Ratu telah bersama Pangeran Ilyas. Dia memegang erat-erat tangan anaknya tersebut. Dengan tatapan yang datar, dia terus menyaksikan kepergian Jana dan juga ibunya dari desa itu. Di sini Elias masih belum tahu bahwa Jana telah diusir dari desa itu. Akhirnya dia pun melihat ke arah jendela dan menyaksikan kepergian Jana. Dia dengan buru-buru turun dari istana, kemudian menemui Jana. Dan dia pun bertanya kepada Jana, "Apa yang akan kau lakukan? Mengapa kau pergi dari desa ini?" Sungguh peliharaan yang tidak biasa. Raja ini memelihara seekor kutu. Dari hari ke hari dia terus memberi makan kutu tersebut. Tentu saja kalian gak pernah menyangka kalau kutu bisa menjadi sebesar ini. Siapa lagi kalau bukan kutu milik sang raja. Raja ini sengaja membesarkan kutu tersebut. Dari awalnya binatang mengganggu, sampai akhirnya raja itu pun mulai menyukai kutu tersebut. Diam-diam dia memelihara kutu itu hingga besar di dalam istananya. Kutu ini benar-benar dia perlakukan seperti layaknya binatang peliharaan. Dia membelainya dengan sangat lembut dan kutu itu pun terlihat sangat jinak memakan makanan yang telah disuguhkan oleh sang raja. Sementara itu di istana lainnya, kini ada seekor beruang yang sedang melakukan pertunjukan. Beruang lucu ini mulai mengangkat kedua tangannya, lalu dia pun mulai menepuk-nepuk tangannya. Hiburan seperti ini menjadi hiburan yang terbaik bagi istana-istana besar. Dan kini pawangnya pun mulai mengeluarkan sebuah trompet. Beruang lucu itu mulai memainkan trompet tersebut dan berhasil menghibur seluruh orang yang ada di dalam istana. Tak sampai di situ, atraksi beruang berikutnya justru lebih memukau guys. Lihatlah, beruang itu sambil menari-nari meniupkan trompet tersebut. Dan kini beruang mulai menunjukkan atraksi berikutnya, yaitu bermain hula hoop. Beruang itu pun mulai melingkarkan sebuah hula hoop di badannya dan dia mulai memutar-mutar hula hoop tersebut. Lihatlah tubuh gemoynya yang bergoyang-goyang. Seluruh orang-orang yang ada di istana benar-benar dihibur oleh beruang gemoy tersebut. Dan kini beruang itu mulai memainkan atraksi berikutnya. Dia mulai menurunkan hula hoop hingga ke pinggangnya dan atraksi pun selesai. Setelah itu beruang itu pun kembali diambil oleh pawangnya dan dia pun mengucapkan terima kasih atas pertunjukan yang telah dia lakukan hari ini. Sementara itu di istana lain ada seorang nenek-nenek yang sedang menggoreng tangannya. Lihatlah, nenek ini begitu rela menahan kesakitan demi dia bisa terlihat cantik. Dia mulai membalut tubuhnya yang sudah tergoreng. Jarinya dia balut dengan sebuah kain dengan sangat erat. Malam harinya nenek mulai mengecek kembali. Ternyata tidak ada yang berubah pada keriputnya. Jarinya tetaplah jari nenek-nenek yang sudah kisut. Nenek ini pun benar-benar kecewa karena tubuhnya tidak bisa kembali menjadi muda. Sementara itu, raja sudah ada di depan pintu rumahnya. Raja pun mulai mengetuk-ngetuk memanggil nama nenek tersebut dan dia ingin bertemu dengan kekasih hatinya. Sementara itu, nenek-nenek ini pun merasa kebingungan karena jarinya sudah cacat karena digoreng dan dia pun akhirnya mengeluarkan jari adiknya. Sang raja benar-benar sudah dimabuk cinta. Dia tak bisa membedakan mana jari kekasihnya yang nenek-nenek ataupun jari anak gadis. Dia menganggap bahwa wanita yang ada di balik pintu adalah benar-benar gadis yang sangat cantik. Andai aja raja tahu kalau ini adalah nenek-nenek kisut, apakah raja akan tetap mencintainya?
Agar terlihat 10 tahun lebih muda, nenek ini menyuruh adiknya untuk menjahit setiap lembar-lembar kulit keriputnya. Ternyata hal itu dilakukan nenek ini agar dia bisa berkencan dengan raja pada malam hari. Dan malam ini raja mengundangnya untuk datang ke istana. Malam ini nenek Ana akan berkencan dengan kekasihnya, yaitu seorang raja. Satu demi satu lilin di istana pun dimatikan oleh pengawal karena nenek Ana akan segera masuk ke dalam kamar raja. Dan saat ini nenek Ana pun telah tertidur di atas ranjang raja, disusul dengan raja yang juga ikut tertidur di sampingnya. Sementara itu, di rumah nenek Ima sedang menunggu kehadiran nenek Ana untuk pulang. Dia sangat cemas dan terus saja berdoa demi keselamatan kakaknya di istana sana. Setelah melalui malam yang panjang, kini raja benar-benar penasaran akan wajah nenek Ana. Dia pun membawa sebuah lilin, lalu mendekatkan lilin tersebut ke wajah nenek Ana. Begitu melihat wajah nenek Ana yang sudah nenek-nenek kisut, raja pun sangat ketakutan. Pagi harinya dia berteriak memanggil seluruh pengawal-pengawalnya. Sementara itu nenek Ana pun terlihat gelisah sambil menangis. Dengan kemarahan yang berapi-api, raja menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membuang nenek Ana dari istana itu. Pengawal-pengawal ini dengan sangat kasar membuang nenek Ana melalui jendela kamar raja. Nenek Ana pun harus terjun bebas dari lantai atas istana tersebut. Sementara raja merasa sangat geli telah melewati malam yang begitu panjang bersama nenek Ana. Dan untungnya saat hampir terjatuh ke tanah, nenek Ana berhasil tersangkut di atas pohon. Untunglah dia tidak jadi meninggoy. Nenek Ana kini hanya tergantung-gantung seperti berada di atas ayunan, tetapi dia tidak bisa turun. Sementara itu, di hutan ini ada seorang wanita tua yang sedang berkeliling untuk mencari kayu bakar. Wanita ini menyusuri hutan tersebut. Ini adalah jalanannya sehari-hari untuk mencari makan. Namun tak lama kemudian, wanita tua ini mendengar suara teriakan nenek Ana. Dia pun mendatangi sumber suara, dan setelah dia melihat ke atas, ternyata ada seorang nenek-nenek yang tergantung dari atas pohon. Dia pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sana?" sambil tertawa geli. Nenek berjubah hitam itu menolong nenek Ana. Dia pun menjatuhkan nenek Ana. Apa yang akan dilakukan oleh nenek berjubah hitam ini, guys? Yuk kita lihat sama-sama. Nenek ini mulai mendekati tubuh nenek Ana dan berkata, "Tak seharusnya orang tua sepertimu berada di tempat seperti ini. Padahal dia sendiri juga tua ya." Nenek berjubah hitam ini menurunkan lengan bajunya dan dia mengangkat tubuh nenek Ana. Setelah penyihir itu membacakan mantra-mantra, tiba-tiba tubuh nenek Ana pun berubah menjadi gadis muda. Lihatlah perubahan keriputnya yang sudah mulus, dan kini wajahnya juga seperti anak gadis berusia 16 tahun. Di hutan ini pula, raja kembali berburu. Dia mulai melihat hewan buruannya di dalam hutan. Dia membawa sebuah senapan laras panjang, dan dia melihat seekor babi yang sedang berkeliaran. Melihat babi yang sudah dibidiknya, raja memberikan instruksi kepada pengawalnya agar tidak terlalu dekat. Saat raja mulai menembakkan laras panjangnya, babi itu langsung kabur. Raja dan pengawal-pengawalnya mulai mengejar bebong tersebut. Raja pun berlari dengan sangat cepat. Dia tak ingin kehilangan buruannya. Tetapi di pertengahan jalan, raja begitu takjub melihat seorang wanita yang begitu cantik dengan rambut yang begitu panjang dan berwarna oranye. Raja ini benar-benar terpesona. Dia tak pernah melihat gadis secantik ini. Raja masih terkesima tak percaya. Wah wah wah. Akhirnya raja kembali bertemu dengan nenek Ana berusia muda. Nekat banget, nenek ini mengkuliti tubuhnya hingga berdarah-darah agar ia bisa kembali muda. Hal ini dilakukannya sejak dia mendapatkan undangan pernikahan dari kerajaan. Pengawal istana memberikan sebuah gaun yang mewah beserta perhiasannya kepada Nenek Ima. Nenek Ima pun dengan senang hati menghadiri acara pernikahan tersebut. Setelah dia masuk ke dalam pesta di istana, dia benar-benar kagum. Ini adalah pesta termewah yang pernah ia hadiri. Sementara itu, Nenek Ana kini sudah bersanding dengan raja. Mereka telah menikah. Nenek Ana pun buru-buru mendekati Nenek Ima. Dia berkata bahwa aku adalah Ana. Aku adalah kakakmu, Dek. Tapi Nenek Ima masih terlihat bingung. Dia tidak yakin wanita muda ini adalah kakaknya. Tapi Nenek Ana terus meyakinkan Ima bahwa dia adalah kakaknya, yaitu Nenek Ana. Dia pun meyakinkan tentang kenangan-kenangan mereka di masa dulu. Akhirnya Nenek Ima pun percaya bahwa gadis muda yang ada di hadapannya adalah kakaknya, yaitu Nenek Ana. Karena dipanggil oleh raja, Nenek Ana pun buru-buru meninggalkan Nenek Ima. Nenek Ima pun kembali menikmati acara pesta ini. Dia melihat-lihat sirkus dan melihat-lihat suasana pesta yang begitu meriah. Dia pun sangat terhibur dengan pesta di kerajaan ini. Pernikahan ini adalah pernikahan pertama kali dalam kehidupan kakaknya, karena dari dulu mereka selalu hidup berdua sebagai seorang gadis. Dan kini pesta telah selesai. Namun saatnya pengawal menyuruh seluruh tamu untuk pulang. Tapi Nenek Ima tidak mau pulang. Dia bersikeras ingin tinggal di istana.
Namun, Nenek Ana melarangnya dan Nenek Ana malah mengusirnya dengan sangat kejam. Akhirnya, Nenek Ima pun pergi meninggalkan istana tersebut. Keesokan paginya, Nenek Ima bertemu dengan seorang tukang potong daging. Dia merelakan seluruh perhiasannya yang telah diberikan oleh Nenek Ana agar ditukarkan dengan mengkuliti dirinya sendiri. Ya, dia ingin tukang daging itu mengkuliti seluruh tubuhnya agar ia bisa kembali awet muda, seperti yang telah dipesankan Nenek Ana kepadanya. Ya ampun, ngeri banget, padahal Nenek Ana itu hanya bercanda. Tetapi Nenek Ima menganggapnya serius, dan pada siang itu dia pun mengkuliti seluruh tubuhnya. Akhirnya dia pun berlumuran darah. Bukannya terlihat awet muda, Nenek Ima malah terlihat sangat mengerikan, bahkan dia hampir kehabisan seluruh darahnya.